Halo semuanya. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita mau bahas kisi-kisi untuk jabatan yang pelaksana ya. Oke. Jadi untuk jabatan yang fungsional itu teman-teman cek aja di video-video sebelumnya. Dan untuk jabatan pelaksana ya, jabatan pelaksana itu kan nggak ada Permenpan yang ngaturnya ya. Nggak ada yang mengaturnya. Seperti kalau jabatan fungsional kan ada nih. Nah, jadi lebih memudahkan gitu. Tapi di sini juga ini udah ada kisi-kisi yang diberikan ya. Jadi udah membantu teman-teman semuanya yang mengambil jabatan pelaksana. Oke. Untuk yang pertama, yaitu untuk jabatan ahli ukur kapal, gitu. Jadi untuk ahli ukur kapal, materi pokoknya itu tentang regulasi nasional dan internasional, navigasinya gimana, terus penanganan dan pengaturan muatan, berapa banyak muatan, kayak gitu ya. Terus pengendalian dan operasional kapalnya bagaimana, gitu. Jadi teman-teman persiapkan yang empat ini ya untuk ahli ukur kapal. Oke. Selanjutnya untuk jabatan akupunturis, oke. Di sini ada dua dibagi, yaitu ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Oke, tapi maaf sebelumnya ya, ini udah berisik nih ke kanan gitu. Oke, kita fokus aja ke sini. Jadi untuk kemampuan umumnya, yaitu yang teman-teman pelajari, yang persiapkan yaitu tentang bermoral, etika, disiplin, sadar dan taat hukum, belajar sepanjang hayat, terus komunikasi dengan penerima layanan akupuntur dan keluarganya bagaimana, kerjasama dengan mitra kerja, keilmuan biomedis dan akupuntur, terus masalah keterampilan fisik yang dapat dilakukan pelayanan dengan pendekatan akupuntur. Jadi teman-teman untuk yang kemampuan umumnya pelajari ya tentang keilmuan biomedis dan akupunturnya itu bagaimana gitu. Oke, sedangkan untuk akupunturisnya, yang untuk kemampuan khusus ya. Jadi untuk kemampuan khusus, teman-teman persiapkan yang ini, yaitu pendekatan teknis akupuntur sesuai dengan pedoman anatomi. Oke, jadi anatominya bagaimana, terus jalur meridian, titik akupunturnya gitu. Terus memilih menggunakan perawatan berbagai peralatan akupunturnya yang mana aja. Terus melakukan pelayanan akupuntur secara tepat dengan benar sesuai dengan standarnya gitu ya. Terus mengelola pelayanan akupuntur kolaboratif dengan tenaga kesehatan, terus juga mengelola fasilitas sarana dan prasarananya, dan juga mengaplikasikan sistem informasi dan pelayanan akupuntur itu dengan baik kayak gitu ya. Oke, untuk jabatan yang ketiga yaitu tentang analis akuntabilitas kinerja aparatur. Kalau untuk ini yang tersedia materi pokoknya cuma materi umum dan materi khusus terkait kinerja kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih spesifiknya, cuma itu aja yang dikasih taunya. Oke. Terus untuk jabatan yang keempat, ini itu analisis angkutan darat. Nah, di sini ada 4 materi pokok yang sudah disediakan, yaitu peraturan perundang-undangan tentang angkutan umum dan multimoda, karakteristik angkutan umum, yaitu baik orang dan barang. 3 adalah penyelenggaraan angkutan umum dan multimodanya, dan keselamatan angkutan umum itu bagaimana, gitu. Oke. Sedangkan untuk analisis aset negara, untuk analisis aset negara, ini juga nggak diketahui nih mana yang materi umum dan materi khususnya. Jadi cuma dikasih tahu aja, yaitu materi umum dan khusus terkait dengan aset negara saja. Gitu ya. Oke. Sedangkan untuk yang keenam yaitu analisis bahan jaminan sosial tenaga kerja. Sama, ini juga nggak diperjelas, nggak detail masalah umum dan khususnya. Untuk yang 10 ini ya, untuk 5 sampai 10 jabatannya itu yang analisis aset negara, analisis bahan jaminan sosial tenaga kerja, analisis bahan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terus analisis bahan pengupahan, analisis bahasa dan sastra, terus analisis bencana gitu ya. Jadi ini teman-teman cari lagi, search lagi yaitu materi umum dan khusus terkait jabatan ini apa aja gitu. Jadi kalau misalnya ini analisis bencana, yaudah cari aja tentang bidang kebencanaan. Kalau bahasa dan sastra yaitu terkait bahasa Indonesia. Kalau analisis bahan pengupahan yaitu tentang terkait dengan ketenaga kerjaan, kayak gitu ya. Jadi untuk yang 6, 7, 8 itu berhubungan dengan ketenaga kerjaan, gitu ya. Oke, untuk yang jabatan pelaksana yang ke-11 yaitu analisis bimbingan usaha. Kalau ini dia buat detail yaitu tentang kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kalau kemampuan umumnya yaitu latar belakang nih, latar belakang terbentuknya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai kebijakan analisis bimbingan usaha. Terus ada lagi nih dasar kebijakan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, koperasi ya, dan juga
juga nih berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman cari nih perundang-undangan yang berhubungan dengan usaha mikro, kecil, usaha menengah, dan koperasi, begitu ya. Sedangkan untuk kemampuan khususnya, nah ini teman-teman pelajari juga nih tentang pengolahan, peningkatan pemberdayaan, dan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi. Kayak gitu ya. Oke. Terus selanjutnya yaitu tentang analisis data informasi. Ini juga nggak dikasih tahu detail nih, apa aja materi umum dan materi khususnya gitu. Jadi dia cuma kasih tahu yaitu untuk analisis data dan informasi udah belajar aja tentang materi umum dan khususnya yang terkait dengan data dan informasi. Oke. Selanjutnya untuk yang ke-13 yaitu analisis data pengujian prasarana.